Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah. Fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, dan di hari yang mulia pula, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat, rahmah, inayah beserta hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di dalam sebuah amalan, yaitu salat Jumat secara berjamaah, yang mana amalan tersebut diwajibkan kepada siapa saja yang mengaku dirinya seorang muslim. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumul qiyamah dan menghapuskan dosa-dosa kita, baik yang telah lalu ataupun yang sedang kita kerjakan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa yakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahasanya setiap siapa saja yang mempunyai jiwa, setiap yang bernyawa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka atau kepada kita semuanya, yaitu al-maut, yaitu kematian. Baik apapun profesi kita, baik jabatan apapun kita, besar kecil di antara kita, sakit ataupun tidaknya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita, yaitu al-maut. Kapanpun dan dimanapun,
dalam kondisi apapun itu, yang namanya maut pasti akan menjemput. Akan tetapi para jamaah azani Allah wa ikum jami'an, perkara ini adalah perkara yang maklum, perkara yang mana kita mengetahui bersama. Bahkan perkara tersebut terkadang kita lihat menimpa saudara kita, orang tua kita, sanak famili kita, atau tetangga kita. Kita setiap hari memperhatikan dan menyaksikan yang namanya al-maut. Tapi para jamaah azani Allah wa ikum jami'an, terbesitkah di antara kita, terfikirkah di antara kita bagaimana kita mendapatkan proses kematian tersebut dengan nikmat, dan kita menjumpai kenikmatan-kenikmatan setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, inilah perkara yang harus kita pikirkan bersama, perkara yang harus kita rencanakan. Apakah perkara tersebut bisa direncanakan? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, faman 'asha 'ala ta'ah mata 'ala ta'ah. Bahasanya setiap hamba, setiap manusia, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan nanti di yaumul qiyamah sebagaimana dia kondisi ketika diwafatkan. Barang siapa yang mempunyai kebiasaan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan dia dalam kondisi taat. Terus seperti apa kematian yang nikmat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Fussilat ayat 55. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di situ bagaimana kondisi hamba yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya proses sakaratul maut, nikmatnya proses ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya hamba tersebut akan turun kepadanya malaikat, kemudian malaikat tersebut membimbing dia, kemudian memberikan kabar gembira untuknya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an, intabihu hadhil ayah azimah. Perhatikan ayat yang sangat agung ini, ayat yang sangat penting ini, dan ayat yang harus kita jadikan prinsip bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Adapun orang-orang yang mengatakan Rabb saya Allah, ini adalah sebuah ikrar tauhid. Orang yang mengatakan, mempercayai Rabb saya adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah menjalankan konsekuensi dari pengakuannya bahwasanya Rabb saya Allah. Dia buktikan dengan istiqamah beramal. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada mereka, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika sakaratul maut, ketika maut mendatangi dia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada dia malaikat seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai si fulan, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Para ulama sepakat, yang dimaksud takut adalah takut terhadap perkara-perkara yang engkau akan jumpai, yang mana kita ketahui bersama, setelah kematian mendatangi kita di alam barzakh, ada 3 perkara besar yang menanti kita. Yang pertama adalah fitnatul qabr. Kemudian yang kedua, imma na'imul qabr atau adzabul qabr. Yang pertama yang akan kita jumpai setelah kita wafat, ketika kita dikuburkan kelak, yang pertama yang kita akan jumpai adalah fitnah kubur, yaitu ujian pertanyaan di dalam kubur. Setelah itu, pertanyaan tersebutlah yang menentukan imma kita mendapatkan nikmat kubur atau kita mendapatkan azab kubur. Bagi orang yang istiqomah,
bagi orang yang mengikrarkan tauhid, Rabb saya Allah, malaikat mengatakan kepada dia, membimbing dia ketika hendak sakaratul maut, alla takhafu, jangan kau takut. Kenapa? Karena kebiasaan keseharianmu diisi dengan ketaatan, sehari-harimu diisi dengan istiqomah, sehari-harimu diisi dengan ikrar bahwasanya Rabb saya Allah, dan mengerjakan konsekuensi daripada tauhid tersebut. Engkau jangan takut terhadap perkara-perkara yang akan engkau jumpai. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Bersedih terhadap apa para jamaah azan ya Allah wa ikum jami'an? Bersedih terhadap perkara-perkara yang engkau tinggalkan. Bagi orang yang tidak mempunyai keimanan, bagi orang yang tidak mempunyai istiqomah, niscaya ketika hendak sakaratul maut, mereka bersedih terhadap perkara-perkara yang ia tinggalkan. Bagaimana dengan nasib anaknya? Bagaimana dengan nasib istrinya? Bagaimana dengan nasib cucunya? Ketahuilah para jamaah azan ya Allah wa ikum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala membantah terhadap persepsi-persepsi seperti ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata di muka bumi ini, hatta manusia, setiap makhluk hidup diberikan rizki, jatah rizki masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang menjamak antara Rabb saya Allah dan istiqomah, niscaya ketakutan, kesedihan-kesedihan tadi sirna untuknya. Dia dibimbing malaikat untuk menuju kematian yang sangat nikmat. Akan tetapi para jamaah azani Allah wa ikum jami'an, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mengomentari ayat tersebut, alladzina qalu rabbuna Allahu katsir wal istiqomatu qalil. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun orang yang mengatakan Rabb saya Allah banyak, akan tetapi orang yang konsekuensi, orang yang menjalankan konsekuensi daripada Rabb saya Allah sedikit, ataupun orang yang istiqomah sedikit, karena istiqomah melazimkan beberapa perkara. Adapun perkara pertama, agar kita disebut orang-orang yang selalu istiqomah, menjalankan konsekuensi daripada pengakuan Rabb saya Allah, adalah yang pertama adalah al-ikhlas. Harus ada ikhlas. Berangkat daripada keikhlasan tersebut para jamaah azani Allah wa ikum jami'an, semua ibadah akan ringan. Apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, ibadah akan ringan. Kita sebagai pekerja kantorkah, pedagangkah, ketika kita mempunyai jiwa keikhlasan, mendengar adzan akan tutup, mendengar adzan akan mendatangi adzan tersebut, mendatangi sholat 5 waktu dan sebagainya. Ketika waktu luang, ringan bagi dia untuk membaca Al-Quran. Ketika mempunyai rezeki yang lebih, ringan bagi dia untuk bersedekah. Kenapa? Berangkat daripada keikhlasan. Kemudian perkara yang kedua, yaitu mutaba'ah. Orang akan disebut istiqomah dan akan disebut istiqomahnya sempurna kalau dia mutaba'atul Rasul, yaitu ketika dia menjalankan ibadah selalu mengikuti petunjuk Rasul, perkara yang kecilnya, perkara yang besarnya, baik itu akhlakon, muamalatan, ibadatan, wa aqidatan, baik perkara tersebut mengenai akidah, akhlak, muamalah, adab dan sebagainya, selalu menanti dan meniru, mencari bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan amalan tersebut. Baik itu muamalah, baik itu ibadah, dia selalu mencari dan selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Adapun perkara yang ketiga, agar istiqomah kita sempurna, yaitu mudawamah, yaitu ia kerjakan secara terus menerus, tidak terputus, baik kondisi apapun itu, dia selalu menginginkan ibadah yang ia kerjakan,
konsekuensi daripada pengakuan Rabb saya Allah yang ia kerjakan secara terus menerus. Dan itulah kelaziman daripada istiqomah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Masyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Perkara yang keempat agar istiqomah kita sempurna adalah ba'idatun 'anil fitnah, yaitu hamba atau kita semua selalu menjauhi yang namanya fitnah. Yang mana fitnah muaranya ada dua, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kita ambil permisalan, lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau terselamatkan dari yang namanya fitnah syahwat. Ketika kesempatan ada, momennya pas, tapi beliau mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari fitnah syahwat. Akhirnya beliau termasuk hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah syubhat, adapun fitnah syahwat dan fitnah syubhat, lihatlah contoh yang lain. Kita ambil permisalan, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bawakan hadis dari Jabir bin Abdullah, yang mana beliau menceritakan, qala rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Berkata seseorang dari kalangan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud, yaitu pada peperangan Uhud, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Yaitu ketika sahabat tersebut siang hari yang panas terik, ketika perutnya mengalami kelaparan, kemudian sahabat tersebut mendapatkan sebongkah kurma, hendak ia memakannya, ada panggilan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada panggilan perang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, saya sedang mengalami lapar. Kemudian sekarang di panas terik siang hari, aku mendapatkan kurma. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Seandainya saya buang kurma ini, kemudian aku menuju ke medan tempur, medan perang, kemudian aku wafat di sana. Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan, anta fil jannah, ketahuilah tempatmu di surga. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala faqutila. Kemudian sahabat tersebut spontan membuang kormanya. Kemudian dia menuju ke medan perang. Kemudian dia perang, kemudian terbunuh, mati syahid di sana. Apa yang menjadi motivasi sahabat tersebut? Melepaskan nafsu syahwatnya. Motivasinya adalah surga, motivasinya adalah jannah. Kenapa? Karena dia mempunyai jiwa istiqomah, mempunyai jiwa keinginan yang tinggi untuk mendapatkan surga. Dan inilah kita. Seharusnya kita mencontoh orang-orang terlebih dahulu daripada kita. Para sahabat pun juga seperti itu, selalu bertanya kepada Rasulullah SAW, bersemangat menanyakan perkara-perkara yang afdal kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayul jihadil afdal? Ya Rasulullah, ayul amalil afdal? Dan sebagainya. Maka para jamaah azani Allah wa ikum jami'an, orang yang bisa menjamak dua perkara, orang yang bisa menjamak menggabungkan dua perkara, yaitu perkara ikrar tauhid, yaitu Rabb saya Allah, kemudian dia istiqomah sebagai bentuk konsekuensi pengamalan daripada tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai para malaikat,
Berikan kabar gembira kepada si fulan yang hendak dicabut nyawanya dengan perkataan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tenang wahai si fulan, nyawamu sebentar lagi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih dan jangan takut, karena kabar gembira surga untukmu, karena dirimu bisa menjamak dua perkara, yaitu perkataan Rabb saya Allah, pengakuan tauhid, kemudian engkau mampu istiqomah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Kemudian kita termasuk hamba-hamba yang ketika hendak ajal menjemput kita, kita ditemani oleh para malaikat dan kita diberikan kabar gembira surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arzuqna al istiqamah, Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna al istiqamah warzuqna al husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.